Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja pada hari ini dan juga pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis data kualitatif. Di pendahuluan, penelitian dalam KBBI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data-data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Menurut Suharjono, penelitian ialah upaya pencari informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Definisi penelitian itu menurut ahli itu pasti banyak. Okay? Maka mungkin bisa kami simpulkan bahwa penelitian itu adalah suatu kegiatan yang berangkat dari keresahan untuk ditindaklanjuti dengan berbagai cara yang ilmiah, dilakukan secara sistematis dan konsisten. Karena kalau tidak konsisten, pasti tidak akan berjalan penelitian itu. Ciri-ciri penelitian memiliki 4 ciri dasar, yaitu 1. Bersifat sistematis dan logis, 2. Bersifat ilmiah, 3. Efisien dan bermanfaat, 4. Analitis. 4 ciri dasar ini menjadi langkah awal dalam memahami penelitian. Bila diperdalam lagi, penelitian memiliki banyak jenisnya, terutama di dalam metodenya. Salah satu inti dari penelitian adalah analisis. Analisis berfungsi untuk menguraikan suatu komponen, ya, suatu komponen kecil yang diketahui hubungannya kemudian diuraikan dan dapat dipahami lebih mudah, baik setiap bagiannya ataupun keseluruhannya. Tentu kita ketahui bahwa metode penelitian itu ada dua, nggih, kuantitatif dan juga kualitatif. Dan kami rasa mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami itu. Dari proses analisisnya, ya, itu pasti berbeda. Maka dari perbedaan tersebut, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data kualitatif. Baik, pada pembahasan analisis data kualitatif ada tiga hal, ada tiga pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah langkah-langkahnya, yang ketiga teknik dan metodenya. Pertama, pengertian analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola penting yang dapat dipelajari, serta dapat memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dari tahapan analisis ini ada 4. Yang pertama membaca atau mempelajari data, yang kedua mempelajari kata-kata kunci, yang ketiga mengolah dan mendeskripsikan data tersebut, yang keempat menuliskan model yang ditemukan atau menuliskan analisis yang ditemukan. Itu secara definisi dari analisis data kualitatif. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah secara umum akan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah studi pendahuluan atau bisa dikatakan kajian pustaka, mengkaji penelitian sebelumnya atau referensi-referensinya. Yang kedua, penentuan fokus penelitian, karena penelitian yang bersifat universal nanti akan dikerucutkan dan jangan difokuskan. Dan yang ketiga, persiapan-persiapan penelitian. Kita sudah mendengar dan kita sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya, persiapan penelitian itu intinya adalah proposal, gitu nggih. Tapi dalam persiapan ini tentu perlu yang namanya instrumen untuk penelitiannya, kemudian bagaimana cara mencari data dan lain sebagainya, itu perlu dipersiapkan pra penelitian. Kemudian yang kedua, kalau ini secara umum, yang kedua ada analisis selama dan setelah lapangan. Dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan. Kita langsung masuk kepada analisis selama dan setelah penelitian karena itu adalah intinya. Karena kalau persiapan itu kan per penelitian pasti berbeda-beda, gitu nggih. Yang pertama berkaitan dengan pengumpulan data. Cara dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan 3 cara: wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.
Dalam pengumpulan data ini, analisis kualitatif yang bersifat yang baik itu adalah bersifat kredibel, dapat dipercaya dan juga pasti, sesuai untuk menjawab masalah yang ada dan tidak berdasarkan pada data yang kurang valid. Maka dalam prosesnya, baik itu melalui wawancara, observasi, ataupun dokumentasi, tentu dalam proses pencarian dan pengumpulannya, data tersebut harus kredibel, harus dapat dipercaya, harus pasti, tidak abstrak, tidak abu-abu, tidak mengira-ngira, apalagi data ini merupakan data yang manipulasi. Itu nanti akan berdampak pada tahap selanjutnya. Setelah dikumpulkan data akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, kemudian pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, mengkaji, dan menjelaskan. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan lalu menyimpan dan memilih mana data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Direduksi, dipilih mana ini yang menjadi fokusan penelitian, mana ini menjadi data sekunder atau data primer sekunder ya. Itu dari reduksi data. Setelah direduksi, disajikan. Menurut Miles dan Huberman, kualitatif ini ada disajikan melalui teks yang bersifat naratif, deskriptif juga bisa. Dengan adanya penyajian ini, maka memudahkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan juga merencanakan tindak lanjut dari apa yang bisa dipahami. Mungkin bisa follow up dari penelitian ataupun melanjutkan penelitian tersebut. Bentuk ini digabungkan ya informasi yang tersusun agar bisa dipahami dan juga apakah sudah menjawab masalah yang ada atau diperlukan analisis kembali. Itu dari disajikan kemudian bisa dipahami atau malah nanti diperlukan analisis yang lebih mendalam. Itu dari penyajian data kualitatif. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara. Jadi dari 4 proses itu kesimpulan masih sementara, masih umum ya. Tetapi bila kesimpulan itu dikemukakan dan didukung dengan bukti yang valid, dengan data yang valid, data yang kredibel, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel, kesimpulan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan fenomena yang ada, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Empat tahapan ini selama dan setelah penelitian. Lanjut pada yang terakhir, pembahasan kita terakhir yaitu teknik dan model analisis data kualitatif. Analisis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis kompensial, yang keempat analisis tema kultural, dan yang terakhir analisis komparasi konstan. Secara umum, domain ini masih bisa dikatakan masih menganalisis atau mengetahui data-data yang masih permukaan, yang masih umum, gitu. Kemudian nanti akan diperdalam melalui analisis taksonomi dari domain-domain atau dari ranah yang ada akan diperdalam sampai habis, sampai nanti mungkin selesai lah ya, sampai ke akar-akarnya untuk analisis taksonomi. Pengembangannya bisa menggunakan analisis kompensial, yaitu dengan kompensial itu mengontraskan antara unsur yang ada dalam domain, bisa mengkomparasikan, membandingkan, atau bisa juga melihat perbedaannya. Itu untuk analisis kompensial. Dan yang keempat yaitu analisis tema kultural. Itu analisis ini merupakan mengumpulkan berbagai macam tema, ya, tema, fokus, nilai, dan domainnya. Dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian peneliti merekonstruksinya dalam bentuk deskripsi, narasi, dan juga argumentasi. Dan juga diperlukan kejelian, kepekaan, kecerdasan, kepakaran untuk bisa menarik kesimpulan. Jadi setelah domain umum dikerucutkan ke taksonomi, ya kan, diperdalam lagi, kompensial dikontraskan, dikomparasikan atau dibedakan. Kemudian tema kultural ini mendeskripsikan kembali, merekonstruksinya dari data ini menjadi suatu deskripsi, narasi atau argumentasi untuk bisa disimpulkan. Nah, dan yang terakhir untuk analisis komparasi konstan itu peneliti merincikan keseluruhannya. Dari domainnya dirincikan, diperdalam juga dirincikan, perbandingannya dirincikan, kemudian hasil-hasilnya dirincikan, dan nanti sampai kesimpulan. Dan itu yang menjadi
data kualitatif yang kredibel, yang dapat dipercaya juga sesuai. Itu mungkin dari pembahasan terkait dengan analisis data kualitatif. Kalau dibandingkan dengan kuantitatif, itu lebih banyak kuantitatif ya, karena pengalaman pribadi kami juga kualitatif sebenarnya mudah, simple. Ya, tadi sebenarnya kalau 4 tahap ini, 4 langkah ini bisa dilaksanakan, itu insya Allah bisa. Tapi dengan persiapan-persiapan juga yang matang agar penelitian ini bermanfaat, berkualitas, dan juga sifatnya ada kredibilitas. Itu kami rasa cukup. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan bisa lewat kolom komentar nggih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa juga subscribe channelnya ini. Promosi sedikit-sedikit karena juga ini waktu terbatas, maka mungkin naktafi mungkin kita cukupkan. Jikalau nanti ada kesempatan tatap muka nggih, bisa kita diskusikan lagi atau bisa kita sharing-sharing kembali. Terima kasih. Asykurukum syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.